Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, teman-teman. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan video dari seorang ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad, ya teman-teman. Dalam video ini teman-teman, dia mengklaim dan mengangkat satu ayat, yaitu ayat dari kitab puisi Kidung Agung 5 ayat 16 teman-teman, yang dia klaim bahwa dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu teman-teman terdapat perbuatan Nabi Muhammad teman-teman. Dia bersikeras bahwa dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu terdapat nama Nabi Muhammad di situ ya teman-teman. Tanpa basa-basi lagi teman-teman, kita saksikan dulu ceramah dari Abdul Somad ya teman-teman. Nabi Muhammad itu ada maktub tertulis di Taurat, di dalam Taurat. Ini silap-silap kita nanti diuji orang. Kata kitab kalian ada nama Muhammad itu tertulis. Ya, nih buka aja, buka dari awal sampai akhir. Mana? Bukalah dari awal sampai akhir. Tak ada nama Muhammad di situ. Nengoknya dari bawah. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Ini ucapan Musa, ini ucapan Musa. Musa bercerita bahwa akan ada nanti nabi terakhir, orangnya kata-katanya manis, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku. Dia kekasihku, dia temanku, hai putra putri Yerusalem. Inggrisnya, his voice and speech are exceedingly sweet. Yes, he is altogether lovely. Ini yang jadi masalah. Terjemahan Indonesia diambil dari terjemahan Inggris. Terjemahan Inggris diambil dari mana? Bahasa Ibrani. Kalau dilihat bahasa Ibrani yang asli, di situ tertulis Muhammadin. Muhammadin itu artinya apa? Diterjemahkan mereka ke dalam bahasa Inggris, altogether lovely. Bahasa Indonesianya, segala sesuatu padanya menarik. Makanya terjemahan Inggris Al-Quran, ada orang Inggris namanya Victor Marmaduke. Kata dia, Muhammad itu adalah a collection of the best. Segala yang the best, the best, the best, the best, the best cakapnya, the best penampilannya, the best ekonominya, the best politiknya, the best itu rancak nan elok bana. Segala yang elok-elok nan mantap-mantap ada pada diri Muhammad SAW. Itu kata terjemah dia, altogether lovely, segala sesuatu padanya menarik. Salahkah terjemahan itu? Tak salah. Terjemahan ini tak salah. Lalu salahnya di mana? Yuharrifunal kalima am mawadhihi. Dirobahnya kata Muhammadin. Nah, mari kita simak. Kidung Agung 5:16 bunyinya. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Ada Muhammad di situ? Ya. Kalau lihat di Alkitab Indonesia tidak ada. Nah, tapi mereka bilang kalau memeriksa bahasa aslinya, maka akan nampak bahwa itu nama Muhammad. Nah, perhatikan. Ini saya kasih teks Ibraninya dari Kidung Agung 5 ayat yang ke-16. Teks Ibraninya, Chiko mamtakim wakol mahmadim seh dodi waseh rei banot Yerusalem. Nah, itu kalau dibaca seperti itu. Nah, kalau diartikan kata per kata, maka Chiko ini artinya mulut
nya, tapi nya laki-laki, ya, nya laki-laki. Jadi ini mulut seorang laki-laki. Mamtakim itu artinya senantiasa manis. Jadi mulut seorang laki-laki yang senantiasa manis. Wakol seluruh atau segala. Mahmadim yang diinginkannya seh. Ini laki-laki ya. Nah, segala yang diinginkannya ini atau laki-laki ini, Dodi adalah kekasihku. Laki-laki ini adalah kekasihku dan ini adalah waseh rei. Ini adalah teman-temanku. Banot putri-putri Yerusalem. Ya. Nah, perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata mahmadim. Mahmadim itu karena ditulis dalam bentuk jamak. Tapi kata dasarnya itu adalah Mahmad. Nah, bukankah mirip antara Mahmad dengan Muhammad? Nah, karena itu mereka percaya Mahmad ini itu adalah nama untuk Muhammad. Nah, sekarang saya mau menanggapi, ya. Pertama, rasanya lucu kalau umat Muslim percaya nama nabi mereka dicatat di dalam kitab Kidung Agung. Padahal mereka biasa menuduh bahwa kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Ya kan? Kitab Kidung Agung itu adalah kitab porno. Mana mungkin firman Allah porno begini? Nah, kalau mereka persoalkan tidak mau terima kitab Kidung Agung sebagai firman Allah karena porno, tapi sekarang percaya bahwa nama Muhammad itu ada dalam kitab Kidung Agung, artinya mereka harus terima bahwa kitab nama Muhammad ada dalam kitab porno. Setuju? Ya. Dan karena pornonya maka dianggap bukan firman Allah, maka berarti nama Muhammad ada. Katakanlah ada, tapi itu bukan firman Allah. Kalau ikut pikiran mereka. Ya, ikut pikiran mereka. Jadilah aneh bahwa mengolok-olok kitab Kidung Agung sebagai kitab porno, tapi sekarang karena ada kata Mahmad di dalam situ lalu diartikan Muhammad dan mereka lupa konsekuensinya bahwa itu berarti nabi mereka namanya tercatat dalam kitab porno. Nah, sekarang yang kedua, tanggapan saya yang kedua adalah ingat, kalau kita studi kata ini studi kata bahasa asli. Studi kata bahasa asli itu adalah caranya kita tidak bisa, ini namanya studi kata. Kita tidak bisa bersandar pada bahasa terjemahan, tapi pada bahasa asli. Mau mengartikan satu kata dalam bahasa asli, cara yang harus dilakukan adalah memeriksa kata itu muncul tidak di dalam ayat-ayat yang lain di seluruh kitab suci. Kalau misalnya kata Yunani, ya, misalnya logos. Kita mau artikan logos ini apa? Maka di dalam bahasa Yunani untuk Yohanes 1, ya, en arche, en ho logos. Nah, begitu. Ini kata logos muncul di dalam Yohanes 1 ayat 1. Kalau mau tahu apa artinya logos secara umum, maka jangan hanya lihat Yohanes 1 ayat 1. Periksa kata logos ini di dalam bahasa Yunani, dia muncul di ayat mana saja di seluruh perjanjian baru. Supaya kita melihat bahwa apakah kata itu hanya punya satu arti di seluruh munculnya, dia hanya punya satu arti tunggal. Ataukah kata logos itu bisa punya arti 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Ya. Itu penting. Nah, kalau kita memeriksa kata Mahmad atau bentuk jamaknya Mahmadim di dalam Kidung Agung 5 ayat 16 itu. Kata Mahmad ini dia muncul di perjanjian lama di ayat mana saja? Dia muncul ada 12 di dalam 12 ayat di seluruh perjanjian lama yang ayat-ayatnya saya berikan ini. Ya, saya berikan di sini ada
1 Raja-Raja 26, 2 Tawarikh 36-19, Kidung Agung 5-16 yang jadi persoalan sekarang. Yesaya 64 ayat 11, Ratapan 1 ayat 10, Pasal 24, Yeskiel 24 ayat 16, 21, 25, Hosea 9, 6, 16, Yoel pasal 3 ayat 5. Nah, saya akan coba kita lihat, saya kutip beberapa supaya kita lihat medan maknanya itu apa saja dari kata Mahmat ini. Yesaya 64 ayat 11. Bait kami yang kudus dan agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api, maka milik kami yang paling mahmat sudah menjadi reruntuhan. Ya, mem, ket, mem, dalet, kata yang dipakai di dalam bahasa Ibrani. Jadi milik kami yang paling mahmat sudah menjadi reruntuhan. Di situ diterjemahkan apa mahmat? Apa? Indah. Berarti mahmat itu berarti ya, berarti indah. Ya. 1 Raja-Raja 26. Tetapi besok, kira-kira pada waktu ini aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan ingini dan mahmat akan mereka ambil dan mereka bawa. Maka di 1 Raja-Raja 26 mahmat diartikan diingini. Yang tadi indah, yang ini diingini. Jadi yang ini saya betul-betul menginginkannya, yang ini diingini oleh saya. Ini mahmat, diingini. Ratapan 2 ayat 4. Hosea 9 ayat 16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak akan menghasilkan buah. Bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang mahmat. Di situ diartikan yang berharga. Berarti mahmat itu berarti diingini atau indah, bisa juga berharga. Ratapan 2 ayat 4. Dia membidikan panahnya seperti seorang seteru dan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. Membunuh segala yang mahmat mata dalam kemah putri Sion dan memuntahkan geramnya seperti api. Di sini kata yang diterjemahkan dan mahmat adalah menyenangkan. Maka mahmat artinya menyenangkan. Yeskiel 24 ayat 16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau mahmat, seperti yang kena tuda dan seterus. Berarti mahmat itu diterjemahkan dicintai. Nah, kalau sudah survei begini, maka kita bikin kesimpulan, mahmat itu artinya apa? Yang menarik, diingini, berharga, dicintai. Begitu ya? Mesti artikan dan menyenangkan. Sesuatu yang diingini, sesuatu yang berharga, sesuatu yang indah, sesuatu yang dicintai dan menyenangkan. Karena itu maka di dalam beberapa kamus atau dictionary Brown River Bridge Hebrew Definition, dia menerjemahkan desire, suatu keinginan, desirable things, sesuatu yang diinginkan atau pleasant thing, atau sesuatu benda yang menyenangkan. Juga sama dengan Strong Hebrew in the Greek Dictionary, delightful, ya, delight atau object of affection or desire, objek dari sesuatu yang diinginkan atau dirindukan, sesuatu yang baik, sesuatu yang dicintai. Itu kira-kira arti dari mahmat. Nah, berarti itu medan makna dari mahmat. Sedangkan Muhammad itu artinya adalah yang terpuji. Tapi kita tidak melihat arti mahmat itu terpuji. Mahmat punya arti apa tadi? Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga,
sesuatu yang dicintai, apalagi sesuatu yang diingini. Tapi yang terpuji tidak ada. Ini Muhammad. Sedangkan Muhammad itu artinya yang terpuji. Nah, kalau memang kata yang terpuji, kita mesti lihat apakah kata puji ini ada dalam bahasa Ibrani? Ada. Untuk kata puji dalam bahasa Ibrani itu ada 3 kata yang dipakai untuk puji. Ya, yang pertama adalah hodu, ya. Itu muncul dalam Mazmur 140:14. Yang kedua adalah halel, 1 Tawarik 16 ayat 36, dan yang ketiga adalah nawa. Jadi ada hodu, ada halel, dan ada nawa. Jadi kalau memang nama Muhammad itu artinya yang terpuji, mestinya dikaitkan dengan 3 kata Ibrani ini, hodu atau halel atau nawa. Tidak bisa dengan Muhammad, karena Muhammad punya arti ini. Ya, jadi di sini dia mau mengartikan Muhammad ditarik dengan Muhammad, tapi ternyata kandungan atau medan maknanya itu tidak sama. Sekarang tanggapan ketiga, ini soal masalah konteks. Tadi masalah arti kata, sekarang masalah konteks. Kalau kita perhatikan konteks Kidung Agung 5, maka ini terlihat bahwa ayat 1-8 itu menunjukkan seorang wanita yang sedang kasmaran terhadap kekasihnya. Ya, ini ayat 1-8. Mari coba lihat. Ingat, yang disebut konteks adalah ayat-ayat sebelum atau sesudahnya. Jadi kalau kita mau tafsirkan ayat 16, lihat ayat-ayat mundur. Nah, ayat 1-8 itu adalah seorang wanita yang kasmaran terhadap kekasihnya. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Ku kumpulkan mu rempah-rempahku. Ku makan sambangku dan maduku. Ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur tetapi hatiku bangun. Dengarlah kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda manisku, merpatiku. Idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan, apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh, apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu, berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur, bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia tetapi tak kutemui. Ku panggil tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem. Bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Ini adalah si perempuan, wanita ini sedang kasmaran kepada kekasihnya. Nah, jadi dia begitu kasmaran dan rindu kepada kekasihnya, tapi ternyata kekasihnya pergi dan hilang. Jadi dia ngomong sama putri-putri Yerusalem, kalau kamu ketemu kekasihku, kamu mau ngomong apa? Ngomong pada dia, sakit asmara, titip pesan begitu. Lalu bagaimana reaksi putri-putri Yerusalem terhadap perempuan ini? Nah, putri-putri Yerusalem ini bertanya, memangnya tupung cowok, tupung kelebihan apa? Ya, maka itu muncul dalam ayat 9. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain? Hai jelita di antara wanita, apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain sehingga kau sumpahi kami begini? Jadi dia kan cari-cari ini kekasihnya yang hilang ini. Maka putri-putri Yerusalem tanya, memangnya punya kekasih itu kelebihannya apa sih? Hebatnya dia apa sih? Maka mulai ayat 10 sampai ayat 16, si wanita menjelaskan kelebihan-kelebihan dari kekasihnya. Apa saja kelebihannya? Ayat 10 sampai 16. Putih bersih
dan merah cerah kekasihku. Wah, luar biasa. Ya. Putih bersih merah cerah kekasihku. Menyolok mata di antara selaksa orang. Satu laksa itu 10.000. Ya, bayangkan 10.000 orang di sana kekasihku menyolok mata. Kenapa? Karena putih bersih dan merah mengkilat. Ya toh? Nah, maka ini bagaikan emas, emas murni kepalanya. Rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah. Bayangkan ada bedeng ini. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Demikianlah kekasihku. Berarti ayat 10 sampai ayat 16 itu deskripsi terhadap sang kekasih. Maka gambaran dia tentang sang kekasih adalah dia tuh fisiknya begini, ya kan? Dia itu sifatnya begini dan lain sebagainya. Nah, itu berarti termasuk ayat 16 yang lagi dipersoalkan. Nah, kalau begitu coba pikirkan, apakah ayat ini tidak jadi aneh kalau tiba-tiba di dalam deskripsi tentang kelebihan sang kekasih muncul sebuah nama diri di dalam ayat itu. Maka kira-kira kalau begitu dipaksakan bunyinya begini. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad. Demikianlah kekasihku, demikianlah teman. Ini Muhammad ini kan nama diri, personal name. Bagaimana bisa satu nama diri dimasukkan atau dipaksa masuk ke dalam suatu gambaran tentang kelebihan? Ini lagi omong kelebihan. Kalau orang tanya pada saudara, apa sih kelebihannya Pak Esra? Oh, kelebihannya adalah badannya besar, rambutnya itu bagaikan gagak, kan? Ya toh? Nah, setelah saudara berikan gambaran-gambaran, orangnya tuh tatapan matanya tajam, dia itu ngomongnya enak, dia itu enak diajak ngobrol, dan dia itu Nathan Hela. Bagaimana mendeskripsikan kelebihan saya tiba-tiba masuk nama orang? Kan aneh. Masuk nama seseorang, nama diri seseorang. Tidak cocok. Nah, karena itu kalau dikatakan kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya Muhammad, itu harus diartikan memang segala sesuatu padanya menarik. Jangan diartikan itu nama diri. Maka jadi Muhammad. Maka itu menjadi memaksakan bahwa kata Muhammad di situ adalah nama Muhammad. Itu membuat ayat ini jadi lucu. Ya, jadi lucu. Ya. Jadi jelas bahwa dilihat dari konteks ini parah. Ya, ini parah. Tidak bisa diartikan demikian. Sekarang keempat. Analisa huruf per huruf. Huruf-huruf Ibrani yang membentuk Muhammad itu adalah, ya, kalau Muhammad ini kan saya tulis di dalam bahasa Latin Muhammad, maka bahasa Ibraninya akhirnya dibaca huruf per huruf dari kiri ke kanan. Tapi kalau tulisnya Ibrani langsung maka harus dari kanan ke kiri. Jadi Muhammad itu M, itu mem, lalu A tidak dihitung, ya. CH itu kan dalam bahasa Inggris, KH dalam bahasa Indonesia.
itu, maka itu huruf ket. Maka mem, ket, mem, dalet, d, dalet. Jadi itu Muhammad. Tapi kalau mau nama Muhammad itu di dalam bahasa Ibrani, maka dia itu mem, tapi dia ada sisipan huruf waw di situ. Lalu dia bukan memakai huruf ket, tapi he. Ya, lalu sama mem, dalet. Maka di dalam kata Muhammad, Muhammad itu tidak pakai huruf ket, tapi he. Itu beda tipis, karena ya ini dengan hanya bedanya di sini. Ini cat, ini he. Ya, dan ini ch atau kh. Maka di sini ini cuma h. Jadi tidak cocok. Ya. Lalu dalam kata Muhammad ada huruf waw, sedangkan Mahmad itu tanpa huruf waw. Jadi itu berarti bahwa dari sisi penulisan memang Mahmad dan Muhammad itu beda, tidak bisa dipaksakan. Ya. Nah itu keempat. Sekarang tanggapan yang kelima, ya terakhir. Kalau kata Mahmad dalam Kidung Agung 5 ayat 16 dianggap sebagai nama Muhammad. Lalu bagaimana dengan kata Mahmad yang muncul di dalam ayat-ayat yang lain yang tadi sudah saya tunjukkan? Kalau itu mau diartikan nama diri Muhammad, mari kita lihat kira-kira ayat itu bunyinya bagaimana. Kalau Mahmad semua mau diartikan Muhammad. Coba 1 Raja-Raja 20 ayat 6. Tetapi besok kira-kira pada waktu itu aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu, maka segala yang mereka lihat dan Muhammad akan mereka ambil dan mereka bawa. Ya. Bagus ayatnya. Ya. Ratapan 2 ayat 4. Ia membidikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan lengan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang Muhammad mata dalam kemah putri Sion. Ya. Yesaya 24:16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau Muhammad, seperti yang kena tulah. Aneh ya ayatnya. Yesaya 24:21. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, Muhammad bagi matamu dan bagi jiwamu. Ya. Hosea 9:16. Efraim telah dipukul, akarnya telah menjadi kering, mereka tidak menghasilkan buah, bahkan sekalipun mereka melahirkan anak, aku akan mematikan buah kandungannya yang Muhammad. Nah, jadi kacau ayatnya. Kalau Muhammad mau diartikan nama diri, ya nama diri. Kalau mereka bilang begini, oh bukan nama diri, tapi itu artinya. Lah artinya Muhammad apa? Yang terpuji. Nah kalau yang terpuji tidak cocok dengan Muhammad. Yang terpuji itu cocok dengan Hudu atau Halil atau Nawa. Tidak cocok dengan Muhammad. Tapi kalau mau dipaksa Muhammad itu Muhammad, ya jadi kacau ini ayat semua. Ya, maka dari sini jelas bahwa semua kesimpulan saya adalah menganggap bahwa Muhammad atau Muhammadim dalam Kidung Agung 5:16 sebagai nama Muhammad lagi-lagi menunjukkan upaya paksa memasukkan Muhammad ke dalam teks kitab suci. Kedua, dalam ilmu bahasa dikenal ada 3 istilah. Homograf. Homograf itu tulisannya sama, tapi artinya beda. Kedua, homofon. Itu ejaannya sama, namun arti beda. Ketiga, homonim. Katanya sama, tapi artinya beda. Nah, dalam kasus yang mereka Muhammad dengan Muhammad, ini kasusnya homofon. Ejaannya sama, artinya beda. Jadi antara Muhammad dengan Muhammad
Nah, itu bunyinya mirip tapi maknanya beda. Tapi dasar Baingau dong, bunyi beda mereka anggap sama, lalu menganggap bahwa nama Muhammad ada di dalam Alkitab Kristi. Dengan demikian ini tidak benar. Ya,